Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita sama-sama akan merenungkan tema Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku. Keyakinan di masa krisis dan dalam hidup kini dan nanti. Keyakinan di masa krisis dan dalam hidup kini dan nanti. Kita membaca dari Mazmur pasal 23. Tapi sebagai ganti pembacaan pada saat ini, saya akan menyanyikan lagu ini karena sangat terkenal. Mazmur 23, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyiapkan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Gembalaku. Keyakinan di masa krisis dan dalam hidup kini dan nanti. Mazmur 23 inilah Mazmur yang paling terkenal dalam Alkitab, dapat dikatakan sebagai the best of super hits dalam kitab Mazmur. Dan memang benar, 6 ayat ini yang berbentuk puisi, meskipun sederhana tapi sungguh luar biasa, dengan arti yang sangat luas dan sangat dalam, memberikan suatu keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Dan berbagai gambaran yang digunakan, metafora yang digunakan dari masa perjanjian lama di mana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, sekaligus juga penyertaan Tuhan di padang gurun digunakan mengenai perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Sekaligus juga suatu hubungan yang sangat erat antara Daud dengan Tuhan digambarkan di sini. Berulang kali Daud menyebutkan dirinya aku, dan kepada Tuhan engkau, menekankan hubungan yang sangat erat antara Tuhan Allah Yahweh dengan Daud secara pribadi. Ini merupakan satu hal yang sangat khusus, karena biasanya bangsa Israel hanya menyebut Tuhan sebagai gembala umatnya atau gembala bangsanya. Terus sekarang di sini Daud mengungkapkan secara pribadi, Tuhan adalah gembalaku, dan juga menyebut Tuhan engkau gembala saya. Dan karena juga berdasarkan pada pengalaman daripada Daud, ketika dia di masa muda adalah seorang gembala, dia persis apa yang merupakan tanggung jawab dan tugas seorang gembala, yaitu menjaga, melindungi dombanya dari bahaya, membawa ke tempat padang rumput yang hijau yang baik, membawa ke air yang tenang, bukan air yang deras
yang bahaya untuk menghanyutkan dan bahkan membuat binasa domba-dombanya, dan juga menjaga supaya domba-dombanya tidak tersesat, tidak hilang. Sungguh sebuah gambaran yang luar biasa indah. Dan dalam Alkitab memang domba adalah binatang yang paling banyak muncul. 661 kali domba muncul. Ini sebabkan karena di mana-mana dulu ada domba, dan semua orang dulu tahu bahwa domba sebegitu bergantung kepada gembala. Tanpa gembala, domba celaka, domba akan binasa. Dan juga sekaligus merupakan gambaran akan kebergantungan kita manusia terhadap Tuhan sebagai gembala kita. Kenapa? Karena domba dan juga manusia juga sama, tidak mempunyai orientasi, mudah tersesat, tidak tahu kandangnya, dan juga harus dipimpin, dihalau masuk ke kandang. Kita pun juga harus dihalau oleh Tuhan supaya kita tahu apa yang penting dalam kehidupan kita dan juga masuk dalam kerajaan sorga. Kita memerlukan pimpinan Tuhan Yesus, Sang Gembala baik kita. Juga domba tanpa gembala tidak mampu menghadapi binatang buas. Kita juga sama tidak mampu menghadapi kuasa kegelapan tanpa gembala yang baik, Allah Yahweh, Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Juga pada saat seekor domba tergeletak di atas punggungnya, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Harus dibantu, ditolong, dan dipulihkan kembali oleh Sang Gembala. Kita pun juga sama. Pada saat kita tergeletak dalam dosa, kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus yang memulihkan kita kembali, yang mengangkat, mengampuni kita. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Sang Gembala. Kita yang sering, domba yang juga sering kali keras kepala, manusia juga sering kali keras kepala, perlu didikan, ajaran, teguran daripada Tuhan. Maka kita juga sama memerlukan orientasi, memerlukan pengaruh yang baik daripada Tuhan, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Dan juga harus selalu dekat dengan Tuhan agar dapat melawan kuasa iblis dan juga dapat dipulihkan saat kita jatuh. Maka dalam Mazmur 23 ini, Daud membuat suatu pengakuan iman yang luar biasa tentang siapa itu Tuhan dan juga pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan kita pun juga sama dipanggil untuk mengaku iman kita bahwa benar Tuhan adalah gembala kita, dan juga apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Maka Mazmur ini haruslah kita hafalkan, kita meditasi berulang kali, kita ucapkan terus-menerus, kita nyanyikan, agar Mazmur ini menguasai pikiran kita, menguasai jiwa kita, roh kita, sehingga sungguh-sungguh alam sadar dan tidak sadar kita dikuasai, sehingga kita sungguh-sungguh meyakini akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam berbagai situasi dan masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita ucapkan terus-menerus Mazmur ini, itu akan mempermudah kita, menolong kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Dan Mazmur ini diawali dengan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Dan juga berakhir dengan pengakuan, penyataan, aku akan berdiam di rumah Tuhan selamanya. Dan Tuhan di sini memakai huruf besar, artinya Allah Yahweh, Allah Sang Pencipta, Allah Penebus, Penguasa, Penyelamat. Dia yang bersama-sama dengan kita dalam segala situasi. Tuhan Yahweh adalah gembalaku. Hanya Yahweh sajalah gembala yang kita miliki. Tidak ada yang lain. Dan bagaimana kemudian Sang Gembala ini, Yahweh ini, menunjukkan kasihnya, kemudian juga nampak lebih jelas lagi dengan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, di mana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, menebus dosa manusia. Dia melayani kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya boleh mengalami keselamatan dari Yesus. Dan dia berjanji untuk mau menjadi gembala baik kita dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah gembala baik kita? Siapakah gembala kita? Siapakah yang menyetir kita? Siapakah yang membuat keputusan dalam kehidupan kita, yang mengendalikan hidup kita? Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Allah Yahweh, dalam Yesus Kristus, Engkaulah gembala hidupku. Engkaulah pusat orientasi hidupku. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku mau mengakui Engkau Yesus, Allah Yahweh, sebagai gembala baik hidupku. Sesudah pengakuan Daud yang luar biasa ini bahwa Tuhan adalah gembalanya, dia kemudian memberikan 7 alasan mengapa Tuhan adalah gembalanya. Dan 7 alasan ini juga berlaku untuk kita di masa kini. Yang pertama adalah Tuhan mengenal aku, ayat 1. Tuhan mengenal aku, takkan kekurangan aku. Bersama Tuhan dia tidak akan kekurangan. Ini merupakan sebuah pernyataan iman
bahwa Tuhan mengenal dia, menyelamatkan dia secara total, baik secara rohani maupun secara jasmani. Artinya tidak kurang pemeliharaan, tidak kurang penyertaan Tuhan, tidak kurang pemulihan pelindungan Tuhan. Luar biasa. Tuhan mengenal kita. Di antara 7,5 miliar manusia, Tuhan mengenal aku. Tuhan mengenal masalahku. Tuhan punya rencana yang baik bagi aku. Tuhan tetap bersamaku dalam segala situasi. Meskipun situasi saya sulit, meskipun ada berbagai permasalahan, Tuhan tetap bersama dengan aku dalam kehidupan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita boleh yakin bahwa kita aman sentosa dalam pelukan Tuhan Sang Gembala kita, dan bahwa Dia membawa kita kepada tujuannya yang mulia, yang luar biasa indah. Kita tidak kekurangan apa-apanya, karena kita memiliki keselamatan kekal yang diberikannya. Kita tidak memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya ulangi, penting sekali. Kita tidak memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Daud mengingat akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi umat Israel saat keluar secara ajaib dari Mesir, sekaligus juga pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga umat Israel mengaku dalam Mazmur 100 ayat 3, "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya." Dan kita sebagai umat perjanjian baru, kita sebagai umat Kristus, kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita mengingat kembali keselamatan yang Yesus telah berikan kepada kita, penebusan yang Yesus bawa di kayu salib. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Luar biasa. Dan ini berlaku untuk kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pandanglah, lihatlah kepada Yesus sebagai gembala kita dalam segala situasi kehidupan kita, apapun keadaan kita. Dialah gembala yang mengenal kita dan menerima kita menjadi anak-anaknya. Katakan, terima kasih Tuhan untuk mengenal aku, dan bersamamu aku tidak kekurangan. Semua yang aku perlukan Engkau sediakan. Alasan yang kedua adalah Tuhan memelihara aku. Tuhan memelihara aku. Ayat yang kedua. Di sini ada gambar yang sangat indah mengenai pemeliharaan Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Seperti seorang gembala yang menjaga dombanya dari bahaya, membawa ke rumput yang segar dan air yang tenang, bukan ke sungai yang deras, yang bahaya, yang menghanyutkan sehingga domba bisa mati. Bukan. Tapi dia menjaga, membawa ke air yang tenang, dan juga menjaga supaya tidak tersesat. Luar biasa. Tuhan memelihara kita. Tuhan juga mengenal kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya. Kita baca Matius 6 ayat 7-8. Tuhan tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Dan Tuhan mempunyai tujuan yang rencana yang indah bagi setiap kita. Pemeliharaannya sempurna. Dia memperbarui kita, memuaskan kita. Dan apa yang kita perlukan, butuhkan, itu yang Dia berikan. Katakan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu secara rohani dan jasmani dalam segala situasi kehidupan dan juga dalam kematian. Aku percaya bahwa rencanamu itu baik, indah untuk hidupku. Alasan yang ketiga adalah Tuhan memulihkan aku. Tuhan memulihkan aku. Ayat yang ketiga A. Ungkapan Dia menyegarkan aku atau menyegarkan jiwaku berarti Tuhan membawa kembali dan memulihkan yang tersesat, memulihkan yang telah jatuh, memulihkan yang telah jauh daripadanya. Tuhan peduli, Tuhan berkorban dan membawa kembali umatnya. Dan juga kita secara pribadi, kita terus-menerus dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan mencari kita seperti seorang gembala yang mencari domba yang terhilang. Sungguh gambaran yang luar biasa. Tuhan peduli dan mencari tiap-tiap kita. Dia tidak membiarkan kita binasa. Dia memulihkan kita, menyegarkan jiwa kita. Kita mengalami kedamaian, ketenangan dalam jiwa kita. Dan bukti yang terbesar adalah dengan kedatangan Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat dipulihkan, dapat diampuni, dapat ditebus. Puji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan bahwa setiap saat Engkau mau memulihkan aku, bahwa dalam Engkau jiwaku disegarkan, jiwaku tenang, jiwaku penuh dengan kedamaian. Alasan yang keempat adalah Tuhan memimpin aku. Tuhan memimpin aku. Ayat 3b. Seorang gembala di Israel pada waktu itu biasanya membawa 2 tongkat, sebuah gadah dan 1 tongkat. Artinya gadah yang terbuat dari kayu yang keras
dan diperkuat dengan besi di atas, di bagian atas, untuk melawan dan juga menghalau binatang-binatang buas. Dan tongkat dipakai untuk memimpin domba-domba dengan memberikan pukulan ringan untuk mengarahkan, menghalau kontrol mereka. Tuhan rindu untuk menjaga kita, melindungi kita, sekaligus juga untuk memimpin kita dalam semua aspek kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu ke dalam pimpinannya yang baik dan sempurna. Tuhan rindu agar kita berada dalam jalan yang benar dengan menuruti kehendaknya untuk kebaikan kehidupan kita. Itulah tujuan dari hukum Tuhan, agar kita mengalami kehidupan, mengalami kebaikan. Segala didikan, segala ajaran Tuhan, segala teguran Tuhan adalah dengan tujuan yang baik, agar kita kembali ke jalan yang benar. Bersyukurlah kita kalau kita sedang ditegur oleh Tuhan, sedang diajar oleh Tuhan, sedang diingatkan oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli kita, dan Tuhan mau agar kita kembali kepadanya. Sama-sama kita mengakui dosa kita di hadapannya, datang kembali kepadanya. Dia akan mengampuni kita, Dia akan memulihkan kita. Dan Tuhan juga rindu agar kita menyaksikan namanya pada dunia. Pada saat kita taat kepada Dia, kita menyaksikan namanya kepada dunia. Juga Tuhan mau supaya kita menyaksikan kepada dunia bagaimana Tuhan memelihara kita, sehingga jadi kesaksian bagi dunia soal pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan, aku berterima kasih atas segala pimpinanmu, didikanmu, teguranmu, ajaranmu. Aku mau menerimanya. Pimpinlah hidupku dalam jalanmu, agar aku hidup memuliakan Engkau. Alasan yang kelima, Tuhan menjaga aku. Ayat 4a, Tuhan menjaga aku. Allah mengizinkan ada lembah dalam kehidupan kita. Karena dalam dunia saat ini masih ada dosa, masih ada kuasa iblis, masih ada kuasa maut. Baru pada saat Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, baru kita akan bebas secara sempurna dari dosa, iblis, dan maut. Tapi pada saat sekarang kita masih mengalami kesedihan, masih mengalami permasalahan, penyakit, penderitaan. Dan ada banyak hal yang tidak kita mengerti karena pengertian kita terbatas. Ada banyak kekelaman yang juga kita alami. Tetapi yang pasti, yang tetap berlaku bagi kita saat ini adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam kekelaman sekalipun, apapun yang kita alami. Puji Tuhan, tidak ada janji yang lebih besar daripada kepastian bahwa Tuhan beserta dengan kita. Di tengah lembah kekelaman maut sekalipun, Daud menyebut Tuhan secara pribadi, Engkau besertaku. Kenapa Daud tidak takut? Karena Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang menguasai hidupnya, Dia mengontrol hidupnya, Dia memiliki rencana yang baik untuk kehidupannya. Saat kita tidak tahu, Tuhan yang tahu. Saat kita tidak mengerti, Tuhan yang mengerti. Saat kita kehilangan arah, Tuhan meyakinkan kita bahwa kita hidup dalam tangannya yang baik, dan masa depan kita cerah indah. Seorang filosof besar Jerman bernama Immanuel Kant pernah mengatakan, aku telah membaca banyak buku yang pintar dan hebat, tetapi di dalamnya aku tidak menemukan sesuatu apapun yang membuat hatiku tenang dan bersuka cita, selain 3 kata dalam Mazmur 23 ini, sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat yang mengatakan ini, kita boleh yakin dan percaya dan merasa tenang. Katakan, terima kasih Tuhan bahwa setiap saat dalam segala keadaan Engkau menjagaku dan tujuanmu indah bagiku. Meski aku berada dalam lembah kekelaman dan maut sekalipun, aku tidak takut karena Engkau beserta denganku, dan itu cukup bagiku. Alasan keenam adalah Tuhan menghibur aku. Tuhan menghibur aku. Ayat 4b. Gadah dan tongkat adalah gambaran untuk kuasa perlindungan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan, yang adalah dasar daripada penghiburan sejati. Kita dihibur oleh Tuhan, merasa dihibur oleh penghiburan sejati Tuhan, karena Tuhan memiliki kuasa perlindungan dan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Ini juga berlaku untuk setiap kita. Kita boleh tahu bahwa kita berada dalam kuasa perlindungan Tuhan dan berada dalam pimpinan Tuhan, dan itu membuat kita menjadi terhibur, menjadi kita tenang, membuat kita ada kepastian bahwa Tuhan yang menjaga kita melawan serangan iblis dan tidak akan membiarkan kita binasa.
Tuhan juga akan memimpin langkah-langkah hidup kita. Juga berarti bahwa Yesuslah gadah dalam kehidupan kita, karena Dia telah menghancurkan kuasa iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b dikatakan tentang Yesus, untuk inilah anak Allah telah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesuslah gadah kita. Bersama Tuhan Yesus kita dapat melawan kuasa iblis. Dan ini menguatkan kita, ini menghibur kita. Inilah penghiburan sejati. Kita juga dihibur oleh Tuhan. Kita boleh tahu bahwa kita tidak akan binasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Ia akan selalu mendidik kita, menegur kita, mengkoreksi kita, agar kita selalu kembali kepadanya dan kita memiliki keselamatan. Puji Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan untuk penghiburan sejati darimu. Terima kasih bahwa bersama dengan Engkau aku terlindungi dan dapat melawan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengajar aku sehingga aku selalu kembali kepadamu dan memperoleh keselamatan. Dan alasan yang terakhir, yang ketujuh adalah Tuhan memuliakan aku. Tuhan memuliakan aku. Ayat 5-6. Di sini Daud berbicara mengenai masa depan yang indah, bahwa kita akan dijamu oleh Tuhan. Dan jamuan yang luar biasa ini adalah gambaran bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Yahweh, dia akan berada dalam jamuan kekal yang luar biasa. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Dan pengurapan dengan minyak adalah gambaran kemuliaan, sukacita, dan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Piala yang melimpah menggambarkan kehidupan yang penuh yang Tuhan berikan. Sungguh luar biasa. Juga kebajikan dan kemurahan yang telah Tuhan tunjukkan kepada umat Israel dan juga pada Daud secara pribadi masa lalu akan terus dia alami di masa depan dalam kekekalan selama-lamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk kita. Segala kebajikan, kemurahan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, saat kita memandang ke belakang, maka kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan juga akan mengikuti kita. Dalam kekekalan kita akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan puncaknya, kita akan tinggal dalam sorga bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Yesus mengatakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, dan di mana aku berada, kamu juga akan berada. Sungguh sebuah janji dan kepastian yang indah dan luar biasa. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 dikatakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada janji kasih Tuhan yang memuliakan kita. Pada akhirnya, akhir hidup kita, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Saat ini, kita telah menjadi anak Tuhan. Dan pada puncaknya, Tuhan akan memuliakan kita bersama-sama dengan Dia. Sungguh luar biasa. Ingatlah dan ucapkanlah selalu sebagai pengakuan dan keyakinan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Hanya Engkaulah gembalaku. Aku memiliki segala sesuatu yang aku perlu. Aku tidak memiliki segala hal yang aku inginkan, tapi aku memiliki segala sesuatu yang aku perlu, yang aku butuhkan. Engkau mengenal aku, dan aku dipelihara oleh Tuhan. Aku memiliki kelegaan bagi jiwaku. Aku selalu dipulihkan oleh Tuhan. Aku boleh kembali kepada Tuhan, diampuni, dipulihkan oleh Tuhan. Aku memiliki perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga aku melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam segala situasi kehidupan, kini dan kekal selamanya, aku berada dalam tangan Tuhan yang melindungi aku. Aku tahu, aku terlindung dalam Tuhan. Aku memiliki pimpinan Tuhan. Aku dipimpin oleh Tuhan, baik dalam perjalanan ke sorga, sekaligus juga dalam pimpinan kehidupan sehari-hari kita. Dalam mengambil keputusan, dalam berbagai situasi kehidupan, aku boleh mengandalkan pimpinan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Aku memiliki kebaikan Tuhan. Aku telah mengalami kebaikan Tuhan di masa lalu, dan Tuhan juga akan memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Dan pada puncaknya, aku memiliki rumah kekal yang abadi dalam kemuliaan Tuhan. Aku memiliki tujuan hidup yang jelas. Segala hal yang indah di dunia ini luar biasa, tapi yang paling indah, yang paling sempurna, yang merupakan tujuan ultimatif, tujuan akhir kita adalah rumah kekal yang abadi dalam kemuliaan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Allah Yahweh, Yehoshua, Yesus Kristus, Engkaulah
Gembalaku. Aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mau selalu hidup bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau, baik dalam situasi krisis kehidupan saya saat ini, dalam situasi keadaan apapun saat ini, dan juga dalam kehidupan nanti, masa depanku, sekaligus juga dalam kekekalan. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku. Engkau yang pada akhirnya, Engkau yang melindungi, memelihara, memimpin, menyertai, memberikan kebaikan, dan juga memberikan kepadaku kemuliaan kekal dalam rumah sorga yang abadi bersama-sama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.